tatkala kita dikasih hidup itu sejatinya adalah dikasih kesempatan untuk bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dikasih kesempatan untuk banyak beribadah. Bukan banyak mencari kesenangan. Karena sejatinya tugas kita di muka bumi ini adalah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'annya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So, tujuan hidup kita ini sejatinya adalah beribadah. Nah, di bulan puasa ini yang disebut dengan syahrul ibadah, yuk kita sama-sama berbanyak ibadah. Di bulan puasa ini termasuk bulan taubat. Salah satu di antaranya hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di dalam puasa ini pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa itu taubat? Saudaraku sekalian, kata taubat itu berasal dari bahasa Arab. Awalnya adalah taba, yang terbentuk dari kata taubat itu sendiri. Yang dasarnya taubat itu artinya adalah kembali. Di dalam syariat, taubat itu berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan kesalahan. Tatkala kita bertobat, maka ada satu yang harus kita lakukan, yaitu sebuah pengakuan. Pengakuan terhadap apa? Terhadap kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka taubat itu harus punya syarat. Syarat yang pertama adalah mengaku. Itu yang biasanya kita susah untuk mengaku tentang kesalahan kita. Jadi mengaku, ya Allah, saya salah. Apa salahnya telah meninggalkan sholat? Apa salahnya saya telah berbohong? Apa salahnya saya telah menyakiti hati orang lain? Jadi diakui. Bilang, ngomong, diomongkan gitu. Nah, apalagi nanti kepada sesama manusia. Ini syarat taubat itu harus 3. Yang pertama tadi adalah mengakui kesalahannya. Yang kedua adalah menyesal. Menyesal telah berbuat hal tersebut. Dan yang ketiga adalah bertekad untuk meninggalkannya. Jadi ditinggalkan selamanya. Jangan kata orang Sunda bilang tobat sambal. Sudah bilang pedas, besok makan lagi. Jadi tobat itu betul-betul. Kalau sudah ditinggalkan, tinggalkan. Semua ketiga syarat ini harus dilakukan. Apabila salah satu ditinggalkan, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau tobatnya kepada Allah. Tatkala dosa tersebut berhubungan dengan manusia, ada satu lagi, yaitu harus mengembalikan apa yang kita ambil. Kalau itu berupa harta. Nah, kalau berupa harta mungkin mudah saja. Tetapi bagaimana dengan berupa perasaan orang lain, sakit hati orang lain? Apakah kita bisa mengobati sakit hatinya? Nada lagu, sakitnya aku di sini, di dalam hatiku. Kalau sudah sakit, agak susah memang mengobatinya. Maka berbaik-baiklah kepada orang yang pernah kita buat dosa. Ini memang tatkala berbuat dosa kepada manusia, memang agak susah, agak ribet sebenarnya. Beda dengan tatkala kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 3 syaratnya sudah terselesaikan, selesai sudah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an mencatat tentang taubat ini sebanyak 87 kali. Nah, kalau kemarin Isya, saya memberikan PR kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mencari sabar, itu ada 103 kali. Nah, sekarang kata taubat ada 87 kali. Mumpung kita lagi tadarus Al-Quran, benar nggak kata taubat itu ada 87 kali? Buledan,
ku bapak, ku ibu. Oh iya, 1, 2, 3. Kasih nomor. Oh, bener enggak? Selanjutnya saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa taubat itu wajib. At-taubatu wajibatun ala kulli dzanbin, ala kulli dzunub. Taubat itu wajib bagi seluruh kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Baik itu dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Itu kata ulama. Kenapa wajib? Dalilnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kita iman enggak? Iman pasti dikatakan. Walaupun namanya amin tetap iman. Kita beriman kepada Allah, disuruh oleh Allah SWT. Tubu. Kalimatnya adalah atau katanya adalah kata amar. Kalimat amar dalam bahasa Arab, kata itu adalah kalimah. Kalimahnya adalah amar. Yang namanya kalimat amar itu adalah menunjukkan kewajiban. Jadi wajib buat kita untuk bertobat. Hatta dosa yang paling terkecil, walaupun dosanya itu sangat kecil. Jadi jangan dibiarkan tatkala kita berbuat salah, biar kayak gitu ya, jangan. Tetapi tatkala kita buat salah, maka 3 syarat minimum kalau itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus menyesal, yang kedua harus meninggalkannya, dan yang ketiga harus bertekad untuk tidak melakukannya. Jadi sekali lagi saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun dosa itu harus ditinggalkan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa manusia harus bertobat? Tertanya kan begitu. Bukannya Allah itu kan Sang Maha Pengampun. Ya udah aja ampuni saja, nggak usah minta dosa, nggak usah minta tobat. Jawabannya karena perbuatan dosa yang dilakukan seorang dapat membawa akibat buruk bagi pelakunya. Allah itu sebagai tim penilai, sebagai penilai. Jadi tatkala kita berbuat dosa, ya diberikan nilai buruk. Tatkala kita berbuat baik, ya diberikan nilai baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu konsepnya. Allah itu tidak akan memberikan dosa kepada umatnya, kepada manusia, kalau dia tidak berdosa. Allah tidak akan memberikan nilai buruk, tidak akan menyiksa kita tatkala kita tidak berbuat jelek. Allah pasti akan memuliakan manusia tatkala manusia itu berbuat baik. Maka segala sesuatu yang menimpa kepada diri kita itu adalah perbuatan kita sendiri. Nah, beberapa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan dosa. Yang pertama, kita jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudaraku sekalian, kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus banyak berbuat baik. Yang kedua, membuat hidup ini tidak berkah, tidak berdaya, tidak berguna, dan tidak bermanfaat. Nanti dilihat di surat Al-A'raf ayat ke-96. Jadi kalau kita banyak dosa, hidup ini tidak berkah. Jadi hidup ini penuh dengan sesak, apalagi kalau dosa kepada manusia. Asahirin, padahal dunia teh luas. Rek ngalewat ka hareupeun imah sieun panggih. Mau lewat ke belah ditu sieun ketemu. Itu karena kita berbuat salah. Jadi perbanyaklah berbuat kebaikan. Saatnya kita menebar kebaikan. Yang ketiga adalah membuat rusak lingkungan hidup dan penderitaan. Jadi semakin banyak dosa, semakin banyak menderita. Jadi kalau kita berdosa salah, kalau kita masih punya iman, insya Allah kita akan merasa bagaimana gitu perasaannya. Dan yang kelima adalah membuat hati kita menjadi keras sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Jadi kalau kita